Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Imam Besar dan Pertolongan pada Waktunya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 15-16 yang berbunyi, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 memperlihatkan bahwa Kristus adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena itu dalam ayat 16, penulis Ibrani mendorong kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah. Saat kita menghampiri tahta anugerah, kita akan menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Apakah makna menerima rahmat? Apakah arti menemukan anugerah? Rahmat Allah dan anugerah Allah, keduanya adalah ekspresi dari kasih Allah. Kalau kita dalam keadaan yang kasihan dan seseorang memberi sesuatu kepada kita, itu berarti belas kasihan. Tetapi bila kita dalam keadaan yang lumayan baik, lalu seseorang memberi sesuatu kepada kita, itu berarti anugerah. Ketika kita berada dalam suatu keadaan yang kasihan, pertama-tama rahmat Allah menjangkau keadaan kita yang kasihan. Kemudian rahmat Allah ini membawa dan mengangkat kita ke dalam suatu situasi dan keadaan di mana Allah bisa memperlakukan kita dengan anugerahnya. Lukas pasal 15 ayat 20-24 memberitahukan kepada kita gambaran perkara ini. Ketika bapa melihat anak yang hilang itu pulang, dia membelas kasihani dan berlari menyambutnya. Inilah rahmat. Rahmat ini mengekspresikan kasih Bapa. Kemudian, Bapa mengenakan kepadanya jubah yang terbaik dan memberi dia makan anak lembu yang tambun. Inilah anugerah. Anugerah ini juga menyatakan kasih Bapa. Rahmat Allah menjangkau lebih jauh daripada anugerah Allah. Rahmat Allah ini seperti jembatan yang menjembatani kita dengan anugerah Allah. Saudara-saudara, seringkali ketika kita datang ke hadapan tahta anugerah, kita merasa keadaan diri kita begitu kasihan. Kita mungkin berkata, "Bapa, hamba tidak layak meminta apa-apa." Namun, Bapa kita menjawab, "Tidak mengapa. Meskipun kamu tidak layak, Aku menaruh belas kasihan padamu. Aku memberikan rahmat kepadamu. Rahmatku akan mendatangimu, membuatmu layak dan pantas, sehingga kamu dapat mengenakan jubah yang terbaik, sehingga kamu layak untuk duduk berpesta denganku, menikmati anak lembu yang tambun." Inilah pengalaman terhadap rahmat Allah dan anugerah Allah. Hari ini tahta anugerah disebut tahta Allah dan anak domba. Ini berarti Allah di dalam anak domba, yaitu Sang Penebus, mengalirkan dirinya sebagai anugerah untuk menjadi kenikmatan kita. Kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kita hanya cukup menghampirinya, membuka diri kita, menerima rahmat dan menemukan anugerah
untuk pertolongan kita pada waktunya. Setiap hari, saudara-saudara, pertolongan yang datang dari anugerah ini selalu tepat waktunya, selalu baru, dan selalu cocok dengan keadaan dan kebutuhan kita. Sesungguhnya kehidupan orang Kristen yang sejati adalah suatu kehidupan yang bukan hanya menghampiri tahta anugerah. Terlebih, ini adalah sebuah kehidupan yang selalu tinggal di dalam tempat Maha Kudus, selalu tinggal di hadapan tahta, selalu senantiasa menerima rahmat dan menemukan anugerah. Inilah kehidupan yang kita perlukan hari ini. Jika kita setiap hari mendapat pertolongan pada waktunya dari rahmat Allah dan anugerah Allah ini, keadaan kita pasti akan berbeda daripada keadaan kita yang sebelumnya. Puji Tuhan untuk rahmat Allah dan anugerah Allah yang selalu tersedia bagi kita. Namun, bagaimana kita bisa mengalaminya? Kita perlu menggunakan bagian diri kita yang paling dalam, yaitu roh kita, untuk berdoa, untuk menghampiri tahta anugerah ini, dan menjamah imam besar kita yang bersimpati terhadap segala kelemahan kita. Demikianlah kita baru bisa menerima rahmat. Kita baru bisa mendapatkan anugerah, yaitu pertolongan pada waktunya. Perkataan ini mendorong kita yang lelah, mendorong kita yang letih lesu, mendorong kita yang kasihan, supaya kita menerima rahmat-Nya, supaya kita menemukan anugerah-Nya, mendapat pertolongan pada waktunya. Akhirnya, kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah menjadi imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahanku. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang ke tahta anugerah-Mu. Kami mau menerima rahmat-Mu. Kami mau mendapatkan anugerah. Inilah pertolongan pada waktunya yang kami butuhkan hari ini. Tuhan, kami perlu pertolongan ini hari demi hari. Jaga kami Tuhan, supaya kami teguh dan kuat di dalam Tuhan. Puji syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.